Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lautan Ilmu 1982 dan FB Wahyu Siregar Effendi. Baiklah kawan-kawan guru semua, di video kali ini saya ingin menjelaskan secara detail tentang kategori guru yang terdapat di Info GTK setelah validasi tahap 4 kemarin. Oke, simak video ini hingga selesai agar mendapatkan pengetahuan yang utuh. Baiklah Bapak Ibu Guru, untuk kategori guru yang ada di Info GTK setelah validasi tahap 4 kemarin itu ada 5 kategori. Yang pertama itu adalah kategori A1. Apa itu kategori A1? Kategori A1 adalah guru yang mengajar di linear 24 jam atau lebih. Maka guru yang berada di kategori A1 ini maka otomatis akan valid secara langsung. Karena sudah linear 24 jam, tanpa harus ditambahi dengan TTU dan TTLE. Kemudian yang kedua adalah kategori A2. Siapa itu kategori A2? Guru yang mengajar antara jam 18 sampai 23 linear, tanpa TTU dan tanpa TTLE. Maka guru yang berada di kategori A2 ini akan bisa valid dengan beberapa ketentuan sebagai berikut. Pertama, A2 ditambah dengan tugas tambahan utama 12 jam, maka otomatis itu akan valid. Sebagai contoh misalnya, mengajar linear 18 jam, tambah 12 jam kepala lab, totalnya itu 30 jam, maka otomatis ini akan valid. Kemudian ketentuan yang kedua, A2 itu bisa valid ditambah dengan TTLE maksimal 6 jam. Ya, ini juga akan valid. Contoh misalnya mengajar 20 jam, kemudian ditambah dengan wali kelas 2 jam, tambah pembina ekskul 2 jam, maka totalnya 24 jam. Maka otomatis ini juga akan valid. Kemudian ketentuan berikutnya adalah yang ketiga, A2 ditambah non-induk linear maksimal 6 jam. Ini juga akan valid. Contohnya mengajar 18 jam di induk dan mengajar non-induk 6 jam linear. Maka totalnya 24 jam. Ini juga akan valid. Kemudian yang berikutnya adalah A2 tanpa TTU dan tanpa TTLE. Tetapi guru tersebut merupakan guru tunggal. Maka ini juga akan valid. Contohnya guru tersebut mengajar 22 jam. Tanpa tugas tambahan utama dan tanpa tugas tambahan lain ekuivalensi. Tetapi guru tersebut merupakan guru tunggal, maka itu juga akan valid. Kemudian ketentuan berikutnya yang kelima, A2 bukan guru tunggal, tetapi rasio gurunya sesuai. Artinya, rasio guru di sekolah tersebut sesuai. Maksudnya adalah di sekolah tersebut gurunya tidak berlebih. Maka kategori ini juga akan valid. Contoh, misalnya mapel bahasa Indonesia itu total jamnya itu 44 jam. Maka satu guru pegang 24 jam dan satu guru lagi dipegang 20 jam. Maka akan valid karena rasio gurunya sesuai. 44 jam itu dibagi 24, itu hasilnya 1,83. Maka kalau kita bulatkan jadi 2, sehingga sekolah tersebut butuh 2 guru. Maka dengan ketentuan ini, maka guru tersebut walaupun tidak guru tunggal, tetapi karena rasio gurunya sesuai, maka ini juga akan valid. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kategori A3. Siapa itu kategori A3? Guru yang mengajar antara 12 sampai 17 jam linear, tanpa TTU dan tanpa TTLE. Kategori A3 juga bisa valid dengan ketentuan sebagai berikut. Misal, A3 ditambah dengan TTU 12 jam. Maka ini juga akan valid. Contoh, mengajar 12 jam tambah TTU kepala perpustakaan 12 jam, totalnya 24 jam. Oke. Kemudian ketentuan berikutnya A3 ditambah TTLE 6 jam. Kemudian ditambah non-induk 6 jam. Contoh, 12 jam mengajar di induk ditambah wali kelas 2 jam. Kemudian pembina ekskul 2 jam, tambah pembina OSIS 2 jam. Kemudian ditambah non-induk linear 6 jam, maka totalnya 24 jam. Ini juga akan valid. Kemudian yang berikutnya adalah
A3 tanpa TTU dan tanpa TTLE, tetapi guru tunggal, ini valid, sama dengan A2. Kemudian A3 bukan guru tunggal, tetapi rasio guru sesuai, ini juga valid. Contoh misalnya mapel bahasa Indonesia total jam 40 jam. Satu guru pegang 24 jam, dan guru kedua pegang 12 jam. Akan valid karena rasio gurunya sesuai, yaitu 40 bagi 24 itu sama dengan 1,67. Dibulatkan menjadi 2 guru. Oke, ini juga sama dengan ketentuan A2. Kemudian berikutnya, kategori berikutnya adalah kategori A4. Siapa itu kategori A4? Kategori A4 adalah guru yang mengajar kurang dari 12 jam linear. Misalnya 11, 10, 9, 8, dan seterusnya ke bawah. Maka A4 ini akan valid jika guru tunggal. Kalau A4 ini tidak guru tunggal, maka ketentuannya tidak akan valid. Karena kalau tidak guru tunggal, maka wajib memenuhi 24 jam. Terus bagaimana solusinya kalau A4 ini bukan guru tunggal? Misalnya di sekolah itu kelebihan guru, tetapi guru yang satunya mendapatkan jam hanya di bawah 12 jam. Maka solusinya adalah mutasi, yaitu mencari sekolah yang baru. Itu solusinya. Kemudian kategori yang kelima yaitu adalah kategori A5. A5 itu adalah guru tunggal. Ya, guru tunggal itu bisa diambil dari A2, A3, dan A4. Ini juga akan valid. Ya, guru tunggal ini juga akan valid setelah perhitungan rasio guru sesuai. Apabila perhitungan rasio gurunya tidak sesuai, maka kategori A5 itu tidak akan valid, kecuali memang kategori A5 itu termasuk kepada guru yang tunggal dan rasio gurunya juga sesuai. Oke kawan-kawan semua, jadi selain ketentuan yang saya jelaskan di atas tadi tidak akan valid, kecuali ada kebijakan dari pusat. Jadi kita berdoa saja mudah-mudahan ada kebijakan dari pusat, sehingga nanti ada kekurangan-kekurangan sedikit bisa divalidkan. Kemudian yang terakhir untuk guru tunggal itu biasanya valid dan cairnya belakangan. Ya, cair dan validnya belakangan. Tetapi kawan-kawan tidak perlu khawatir karena walaupun belakangan cairnya nanti akan dirapel. Sekaligus akan menerima TW1 dan TW2 akan masuk ke rekening Bapak Ibu guru masing-masing. Oke, cukup sekian penjelasan tentang kategori guru yang ada di Info KTK setelah validasi tahap 4. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon bantu subscribe, like, dan share video ini agar bisa menjangkau kawan-kawan kita guru lebih luas lagi. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.